Apa kabar teman-teman semua? Terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ucapkan salam teman-teman. Di kesempatan kali ini teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menerima Google AdSense ya, kemudian teman-teman sudah menautkannya ke rekening ya teman-teman. Ada satu langkah lagi teman-teman, yakni mengisi formulir pajak Amerika ya teman-teman. Dimana pilihan pajak Amerika ini ada dua teman-teman. Yang pertama 30%, kemudian yang kedua 10% teman-teman. Jadi teman-teman pilih yang mana potongan pajak penghasilan YouTube ini, 30 apa 10? Oh, 10 ya. Iya, kalau pajak pilih yang 10% teman-teman. Kalau duit pilih yang 30 ya. Ya, seperti itulah menungso ya teman-teman. Oke, persiapkan alat dan bahannya teman-teman untuk mengisi formulir pajak Amerika ini. Akan kita share cara mengisi formulir pajak YouTube ya, pajak Amerika. Kita pilih yang 10% teman-teman, dan harus kita persiapkan alat dan bahannya teman-teman. Pertama, KTP ya teman-teman ya. Kemudian kedua, charger teman-teman. Kenapa harus charger dipersiapkan? Karena dalam mengisi formulir ini pastikan handphonenya, smartphone-nya itu dalam kondisi fit, tidak terganggu hanya gara-gara lowbat. Makanya siapkan charger. Kemudian alat dan bahan yang ketiga, pastikan dulu kalau ada di antara kita ini teman-teman yang wifi-nya nuwun sewu ya, maaf, wifi-nya nebeng tetangga begitu. Pastikan kalau tetangga dikonfirmasi agar tidak mengganti password ketika kita mengisi formulir, tiba-tiba ganti password wifi, ya sudah ngeblank begitu. Kemudian langkah selanjutnya, persiapkan kondisi teman-teman ini dalam keadaan sehat, fit, dan ceria begitu. Jadi nanti nggak panik dalam mengisi formulir pajak, kondisinya selalu nyaman. Pokoknya pastikan itu ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah siap, langsung saja kita isi pajak YouTube ya teman-teman. Isi formulir pajak YouTube pajak Amerika. Tutorial ini lagi-lagi tidak ngeprank ya teman-teman, cukup pakai HP. Alhamdulillah sudah terbukti di akun saya sendiri, channel Ilhamnya Sikin. Jadi insya Allah teman-teman ikuti saja tutorialnya secara cermat, dan kalau perlu dicatat ya teman-teman, agar nanti dalam mengisi pajaknya diberi kelancaran semacam itu ya teman-teman. Langsung saja videonya kita sajikan khusus untuk teman-teman yang sudah menerima Google AdSense dan sudah menautkannya Google AdSense ke rekening ya teman-teman, dan juga sudah verifikasi alamat dan sebagainya. Caranya bagaimana untuk menautkan rekening ada di video saya sebelumnya, bisa teman-teman simak lagi lebih jelasnya. Dan bagi teman-teman yang sedang berjuang menuju $10 atau sedang berjuang mengumpulkan 1000 subscriber atau 4000 jam tayang atau sebagainya menuju YouTube ya, saya doakan semoga dimudahkan urusannya, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Langsung simak saja monggo, cus. Oke, yang pertama-tama kita masuk ke Google AdSense ya teman-teman. Kelola info pajak ya. Pokoknya masuk ke pembayaran, misalkan nggak nemu kuning-kuning yang seperti ini, atau misalkan teman-teman sudah klik tutup, nanti kan ini jadi hilang. Nah, kita masuk ke pembayaran, terus diklik setelan, di situ nanti akan muncul semacam ini. Kita klik kelola info pajak. Tambahkan info pajak teman-teman. Kita klik mulai formulir pajak ya. Bismillah. Nah, ini kita isi nih akun kita ini, passwordnya dan emailnya ya teman-teman. Nah, setelah kita masuk, nanti akan tampil seperti ini ya teman-teman ya. Kok diperkecil nggak bisa, nggak apa-apa lah. Info pajak Amerika, apa jenis akun Ilham Nasikin? Nah, kita klik perorangan teman-teman. Kemudian kita klik berikutnya ya. Apa Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak kan, kita hanya penduduk negara Indonesia, maka kita klik tidak. Lalu klik berikutnya. Nah, ini
Yang paling penting teman-teman, pilih jenis formulir pajak W8 berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya. Formulir W8. Nah, formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Nah, kita klik yang atas teman-teman karena kita individu non-Amerika Serikat kan. Kita klik yang ini. Kemudian kita mulai mengisi formulir W8 Ben ya. Kita klik. Kemudian namanya sudah benar ya. Isi nama lengkap sesuai KTP sudah benar. Nama DBA-nya kita kosongkan teman-teman. Ini kosongkan. Negara, kita klik Indonesia tercinta. Oke. Nah, mana itu? Oh, kelewatan ini. Sip. Indonesia. Kemudian TIN asing. Nah, ini TIN asing ini ya, teman-teman. Ini kalau sudah punya NPWP, bisa teman-teman isikan nomor NPWP-nya kemari. Kemudian seperti saya ini kan belum punya nomor NPWP. Nah, kita isikan nomor induk KTP. Makanya saya tadi katakan bahwa KTP, siapkan KTP itu untuk mengisi ini teman-teman. Kita isi nomor induk KTP. Nah, dengan kita mengisi nomor induk KTP ke sini, nanti sama saja dia akan masuknya ke pajak kan. Bagaimana tidak, karena cara mendaftarkan NPWP itu sendiri kan menggunakan KTP juga teman-teman. Nah, kita isi TIN asing ini ya teman-teman ya. Kita isikan nomor induk KTP kita. Bagian ITIN ini ya, ITIN ini ya. Ini kosongkan saja teman-teman. Lalu kita klik berikutnya. Sekarang kita isikan alamat tinggal tetap ya. Kemudian ini kita isikan alamat ya. Tinggal diklik nanti muncul kita. Nah, ini sudah auto ya. Sebagaimana kita waktu mendaftar Google AdSense yang dulu, tinggal kita cek aja salam 1 apakah benar. RT004 ya benar. Ini nggak usah diisi, nggak apa-apa. Karena opsional ya teman-teman ya. Nah, ini alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal, kita klik. Kemudian kita klik berikutnya teman-teman ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Kita klik ya. Karena kita kan milih yang 10% teman-teman. Penduduk negara wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Kita klik Indonesia teman-teman. Oke. Kita klik layanan seperti AdSense ya teman-teman. Kok sini? Nah, ini pasal dan ayat. Kita klik pasal 8 ayat 1 ya. Kemudian tarif pemotongannya. Kita klik yang 0% ya teman-teman. Ini kita klik yang sebagai wajib pajak ya teman-teman. Ini kita klik lagi ya. Pasal dan ayat ini. Ini pasal 13 ayat 1, klik ayat 2. Kemudian geser kemari, tarif pemotongannya. Pilih yang 10% teman-teman, kan kita milih yang 10%. Sebagai wajib pajak teman-teman ya. Klik. Ini juga diklik ya teman-teman, royalti hak cipta lainnya seperti Play dan YouTube itu. Bagian ini ya teman-teman. Nah, ini kita klik lagi pasalnya itu. Pasal dan ayat. Muncul 13 ayat 2, geser lagi nih. Klik tarif pemotongan. Kita pilih yang 10% teman-teman. Ya. Kemudian kita klik berikutnya teman-teman. Ini ya. Oh iya, ini saya lupa tadi belum klik ini. Tetap perlu dicentang karena Anda penggunaan tarif pemotongan pajak. Ini lupa ini. Nah, sip. Ini juga iya teman-teman, ada yang lupa. Kita nggak dicentang tadi ya. Jadi dicentang semua itu. Kita klik berikutnya teman-teman. Nah, kita klik teman-teman. Kita klik lagi berikutnya.
saya adalah orang yang disebutkan di bagian identitas pajak yang menandatangani formulir ini. Kita klik yang iya teman-teman. Nah, kita ketik nama resminya. Ini kenapa harus kita ketik? Biar nggak disangka robot teman-teman. Robot kan nggak bisa ngetik manual seperti ini. Kita klik berikutnya teman-teman. Nah, ada lagi pertanyaan, apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Karena saya ini belum gajian ya teman-teman, meskipun sudah mempunyai PIN AdSense dan 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Karena saya belum gajian ya teman-teman, saya belum pernah gajian, belum pernah menerima gaji dari YouTube, makanya saya harus klik yang bagian atas itu teman-teman. Termasuk teman-teman, kalau posisinya seperti saya belum pernah gajian, kita klik yang bagian atas. Tetapi jika posisi teman-teman ini udah pernah gajian terus lupa belum kelola pajak, nah ini teman-teman klik yang bagian bawah. Karena nasib teman-teman mungkin ada yang seperti saya, belum pernah gajian ya teman-teman, belum pernah jajan kopi pakai duitnya YouTube. Nah, kita klik yang atas teman-teman. Sip. Kita klik berikutnya lagi teman-teman. Benarkah individu yang disebutkan di bagian pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google DAS? Kita tidak. Kita klik ini juga. Karena kita kan tidak pernah beraktivitas di AS ya teman-teman. Pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas layanan apapun untuk Google DAS? Nah, kan seperti itu pertanyaannya. Berikutnya teman-teman. Kemudian kita klik pengiriman secara elektronik. Oh, ini sudah diklikkan nama pihak Google ya, semanten nuwun Mbak Google, wis diklik iki. Pengiriman secara elektronik ya, karena kalau pakai surat itu mungkin surat cinta zaman mbah-mbah kita ya, teman-teman, zaman nenek moyang dulu. Saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kerjangan, terima dokumen surat lain. Oke, kita klik kirim, bismillah, semoga langsung hijau ya teman-teman, muter-muter merah, terus kuning, terus hijau, bismillah. Saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Bismillah. Oh, karena belum kita klik itu tadi teman-teman. Dan hijau, oh merah dulu, kuning, hijau, jalan. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman. Disetujui ya teman-teman ya. Karena sudah disetujui, makanya bagian di kuning-kuning ini ya teman-teman kita tutup saja. Ya. Oke, tutup. Demikian tutorial yang lumayan bikin ketar-ketir teman-teman, karena tadi ada merah-merahnya itu ya. Ya Allah. Semoga bermanfaat untuk kita, terutama saya dan Anda teman-teman semuanya. Ini bermanfaat untuk saya dan teman-teman ya, saya sharing gitu sekitar dunia per-YouTuban. Oke. Semoga urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.